Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Banat sholihat dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dinamakan juga Syahrut Tarbiyah karena diperintahkannya puasa pada bulan ini bisa diibaratkan sebagai madrasah khusus yang dibuka setiap tahun dengan tujuan pendidikan praktis untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memasukinya dengan mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mengerjakan puasa pada bulan Ramadan itu dengan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga mengamalkan ibadah-ibadah lainnya di bulan ini sesuai dengan yang disyariatkan, insya Allah akan lulus dengan mendapatkan gelar al-muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan gelar al-muttaqin ini insya Allah menjadi jaminan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dan juga seseorang tersebut akan terbebas dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Wa man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun pada malam hari untuk sholat dengan penuh keimanan dan ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini kita dibina, dididik dan dilatih serta digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengatur kehidupan kita, mengatur waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kapan waktunya kita makan, kapan waktunya kita minum, kapan waktunya kita sahur, kapan waktunya kita berbuka, kapan waktunya kita bekerja, kapan waktunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua ibadah-ibadah itu di bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh karena itulah maka bulan Ramadan ini dinamakan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembinaan. Banat sholihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembinaan dan pendidikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah yang pertama, tarbiyah ruhaniyah, pendidikan spiritual. Melalui ibadah puasa,
ruh kita, jiwa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi bersih, sakinah, mutmainnah, di mana orang yang berpuasa selain menjaga diri untuk tidak makan dan minum, juga dituntut untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kepasrahan, dengan penuh ketulusan, dan dengan penuh keikhlasan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak salat malam, untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk memperbanyak berempati kepada orang dengan bersedekah. Serta kita juga dituntut untuk menjaga hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah jasadiyah, pendidikan jasmani. Melalui puasa, mata kita dididik agar tidak melihat yang haram. Mulut kita dibina agar tidak berkata kotor dan kasar, serta menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Telinga kita dilatih agar tidak mendengar yang haram. Perut dibimbing agar tidak makan dan minum yang diharamkan. Tangan kita dibina agar rajin memberi, rajin bersedekah, rajin berbagi. Dan juga kaki kita dilatih agar senantiasa melangkahkan ke tempat yang baik dan mulia. Selain itu, dengan puasa dari segi kesehatan akan membersihkan pencernaan, membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan, mendetoks sel-sel tubuh dari racun, sehingga tubuh insya Allah akan menjadi sehat walafiat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat." Kemudian yang ketiga adalah tarbiyah ijtimaiyah, pendidikan sosial. Melalui puasa kita dibina untuk merasakan lapar dan dahaga, merasakan penderitaan orang lain. Melalui puasa kita dididik untuk berempati kepada kaum du'afa, sehingga kita diperintahkan untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harta yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembagian zakat, sedekah, infak, mengundang orang-orang du'afa untuk atau memberikan para du'afa itu untuk berbuka puasa dan memberikan perhatian, bahkan memberikan seulas senyuman. Maka ini semua insya Allah diharapkan akan timbul kepedulian sosial, timbul solidaritas dan persaudaraan serta ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Kemudian yang keempat adalah tarbiyah khuluqiyah, pembinaan akhlak. Melalui puasa di bulan Ramadan ini kita dibina, dididik, dibimbing, dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang sabar, agar kita menjadi orang yang jujur, dan agar kita senantiasa tegar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan melakukan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaga mereka. Yang kelima adalah tarbiyah jihadiyah, pembinaan jihad. Melalui puasa Allah membina dan mendidik kita agar memiliki semangat jihad, terutama jihad untuk melawan hawa nafsu di dalam diri sendiri. Makna jihad juga bisa dikatakan bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, bersungguh-sungguh untuk bekerja, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melakukan kebaikan di bulan yang mulia ini, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya
Allah benar-benar berserta orang-orang yang baik. Banat solihat dan jamaah hafizakumullah. Demikianlah mudah-mudahan kita semua yang menjalani madrasah Ramadan ini termasuk orang-orang yang dibina, termasuk orang-orang yang dididik dan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, agar kita semua insya Allah akan menjadi manusia yang cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya, cerdas sosialnya, cerdas emosionalnya, dan tentunya sehat jasmaninya. Dan semoga dengan semua itu akan menjadi wasilah bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh ampunannya dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.